Usai duet Baca Pres Baca Wapres, Anies Caimin resmi dideklarasikan Sabtu lalu. Peta koalisi Pilpres 2024 akan mengalami pergerakan. Tidak hanya susunan koalisi, dua Baca Pres lainnya, Prabowo dan Ganjar, berikut parpol pengusungnya, kemungkinan besar menghitung ulang untuk mencari figur Baca Wapres masing-masing. Untuk membahas hal tersebut, kami telah terhubung dengan Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Hanta Yuda. Mas Hanta, selamat sore. Selamat sore, Reno. Baik. Seperti yang sudah kita simak sebelumnya, Ketum Demokrat AHY akan bergabung ke koalisi lain. Tapi kalau kita juga melihat baik kubu Ganjar maupun kubu Prabowo ini sama-sama membuka pintunya. Nah, kira-kira menurut Anda Demokrat akan ke koalisi yang mana ya, Mas Hanta? Ya, bagi Demokrat, Reno, menurut saya ada 3 opsi hari ini. Mana yang paling besarnya? Saya menamakannya ada opsi tragis, kedua strategis, dan yang ketiga adalah realistis. Tragis apa maksudnya? Kalau kemudian Partai Demokrat dan AHY kembali mendukung Anies Baswedan sebagai di koalisi perubahan, karena kemarin kita lihat dinamikanya cukup kencang, kami akan kembali lagi kalau capresnya bukan Anies dan seterusnya ada statement. Tapi kalau kembali lagi, dan ini potensinya sangat kecil sekali. Opsi yang kedua, semakin terbuka, adalah opsi strategis bagi Partai Demokrat. Jika berhasil membangun poros koalisi baru, tapi persyaratan untuk terbentuknya poros baru ini saya melihat juga tidak terlalu besar. Agak kecil juga, karena persyaratan cukup besar. Harus bergabung 3 partai, yaitu Partai Demokrat, harus berhasil mengajak PKS. Artinya, apa mungkin PKS akhirnya berpisah dengan Anies Baswedan, padahal potensinya masih cukup besar bersama Anies. Yang kedua, apa bisa P3 akhirnya seperti wacananya pergi dari lepas dari dukungannya pada Ganjar Pranowo. Kalau 3 itu, maka ini strategis bagi Partai Demokrat. Kenapa strategis? Karena potensi AHY seperti yang diinginkan, cita-citakan oleh Partai Demokrat menjadi sebagai figur cawapres itu terbuka sangat lebar di koalisi ini, koalisi baru ini, sebagai cawapres bahkan bisa sebagai capres. Tapi peluangnya tidak terlalu besar karena syarat cukup berat seperti saya katakan. Nah, yang ketiga saya ingin jawab pertanyaan Reno tadi, yang paling realistis hari ini adalah bergabung ke salah satu koalisi yang sudah ada. Sekarang ini ada 3 koalisi ya, tetrapolar, 3 kutub, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto. Karena keluar dari koalisinya Anies, maka pilihannya ada 2, gabung ke Prabowo atau gabung ke Ganjar Pranowo. Tetapi untuk opsi ini menurut saya, AHY ingin menjadi cawapres, peluangnya sangat kecil sekali. Saya kasih garis bawahi, sangat kecil. Karena masing-masing capres ini sudah punya figur yang potensial pertarungannya juga cukup kencang. Nah, pertimbangannya sedikit saya ingin review adalah, satu yang akan dipertimbangkan Partai Demokrat adalah di antara 2 ini mana yang paling potensi menang, akan dipertimbangkan. Kalau kita lihat data kompetitif, 3 capres itu selain Anies, Prabowo dan Ganjar punya potensi menang karena capres kuat. Yang kedua, dilihat dari komunikasi politik belakangan ini, chemistry-nya seperti apa. Nah, ini ada catatan, kalau ke Mas Ganjar, tentu bagaimana komunikasi Pak SBY dan Ibu Mega, apakah ini bisa rekonsiliasi, meskipun kita tahu Pak Ahy dan Mbak Puan pernah bertemu, ada potensi. Tapi dibandingkan dengan Pak Prabowo, mereka komunikasi relatif terbuka. Dan terakhir, yang menjadi pertimbangan Partai Demokrat adalah melihat potensi insentif elektoral atau kotel efek, apa yang lebih menguntungkan secara elektoral di pemilu legislatif bagi Partai Demokrat. Irisan pemilih Partai Demokrat itu lebih kemana? Kalau kita lihat pemilih Partai Demokrat pertama ke Anies Baswedan, tapi kan ke Anies katakanlah sudah berpisah. Potensi yang kedua, lebih banyak Partai Demokrat itu memilih Prabowo. Yang ketiga adalah ke Ganjar. Jadi kalau pilihan realistisnya bergabung ke salah satu, Ganjar atau Prabowo, lebih realistis lagi, lebih menguntungkan Partai Demokrat sebenarnya kalau berdasarkan data adalah ke Prabowo Subianto. Baik, Selain secara Mas Hanta, historis berarti juga dengan mereka kata pernah lain bersama. kalau kita mencoba melihat opsi yang ketiga ya, opsi realistis tadi bergabung ke kubu Prabowo atau Ganjar, dengan kata lain Anda coba mengatakan seharusnya kalau bergabung ke koalisi itu sebaiknya Demokrat tidak terlalu memaksakan AHY sebagai cawapres. Iya, saya kira hampir kecil sekali peluang di sana. Hampir tidak ada. Makanya saya mengatakan opsi strategis kalau AHY ingin jadi cawapres, berhasil mengajak 2 partai bergabung. Yang diwacanakan salah satunya ada PKS dan P3, tapi kecil peluangnya. Nah, kalau tadi saya tegaskan sedikit lagi, seperti Reno sebutkan tadi, ya kalau bergabung ke salah satu koalisi, saya kira tidak sulit untuk memprediksi, sulit bagi AHY menjadi cawapres Prabowo, selain sama-sama sekedar bukan basis militer, tapi Prabowo sudah punya figur-figur kuat.
Pak Erlangga Ketua Umum Golkar juga belum tentu punya peluang besar. Ada nama Erick Thohir yang cukup kuat di Prabowo. Belakang ada nama Gibran. Saya kira kecil peluang AHY. Di Mas Ganjar juga agak sulit. Di sana ada nama-nama yang ditimang. Di sana ada Sandiaga Uno, ada Andika, ada Pak Mahfud MD. Belakangan juga Pak Erick Thohir di Ganjar dan lain sebagainya. Saya kira bagi AHY realistisnya tidak mengajukan, bukan tidak, sulit untuk menjadi cawapres di poros itu. Makanya realistis saya istilahkan tadi. Baik, kemungkinan besar kalau misinya bergabung ke Prabowo atau ke Ganjar, misinya bukan menjadikan AHY sebagai cawapres, tapi mencari koalisi atau figur yang lebih besar kemungkinan untuk menangnya. Itu misi perubahan misinya. Tapi begini, Mas Hanta, soal figur bacawa pres untuk sosok Ganjar dan Prabowo ini akan mencari figur yang seperti apa menurut Anda untuk mengimbangi duet Anies Muhaimin? Ya, ada yang positif ya dari dinamika langkah kuda yang cukup surprise kemarin itu deklarasi Anies dan Muhaimin. Yang menarik adalah lawan-lawannya sudah mulai memperhitungkan dari sisi formula koalisi partai-partainya, dari sisi komposisi capres-cawapresnya. Mungkin banyak pertimbangan yang akan mereka analisa, yang mereka pertimbangkan untuk mengimbangi ini. Ada basis misalnya terkait dengan teritorial atau basis geografis yang akan dipertimbangkan. Yang kedua juga basis demografi, basis NU dan sebagainya. Saya kira akan menjadi pertimbangan bagi partai. Dan nama-nama yang saya sebutkan tadi, kalau misalnya tidak ada sesuatu yang mengejutkan, ya tidak jauh dari nama yang sudah beredar di media, yang juga masuk dalam radar survei sangat kuat sekali nama yang saya sebutkan, kecuali ada nama baru. Nah, dan Reno, menurut saya sekarang ini potensi terbesarnya yang paling relevan kita lihat petanya, meskipun ada potensi setelah deklarasi ini ada poros keempat, tapi yang paling besar peluang hari ini tripolar, 3 kutub, 3 poros, 3 polar, yaitu porosnya Prabowo, porosnya Ganjar, dan porosnya Anies Baswedan. Ganjar PDIP dan P3, Prabowo Gerindra Golkar dan PAN, Anies Nasdem dan PKB, mungkin ditambah PKS. Nah, kalau ini yang terjadi akan berlangsung 2 putaran kemungkinan besar, karena masing-masing poros memiliki figur capres yang sama kuatnya, relatif kompetitif dengan beda selisih yang tidak terlalu terbuka, terlalu jauh. Tapi Reno, sedikit saya tambahkan, ada potensi peluang tetrapolar, 3 polar peta politik pasca deklarasi ini. Seperti saya katakan tadi, syaratnya berat. Tapi karena PKS batal mengusung Anies Baswedan, P3 lepas dari Ganjar, berpisah dengan PDIP, bergabung dengan Partai Demokrat. Nah, kalau itu yang terjadi, ada potensi akan koalisi terpendar lagi, terpolarisasi, muncul koalisi baru yang keempat. Karena itu kesimpulan sementara saya, potensi tripolar relatif paling besar saat ini ketimbang tetrapolar atau 4 poros. Mas Hanta, kita berandai-andai ya, ini terakhir, seandainya memang Sandiaga Uno ini tidak dipilih menjadi pendamping Ganjar, perkiraan Anda P3 ini akan tetap di barisan koalisi pendukung Ganjar atau pindah ke koalisi lain? Menurut saya tidak otomatis ya, tidak bisa disamakan AHY dan Demokrat. Begitu AHY tidak jadi cawapresnya Anies, lalu Demokrat pergi. Lalu ini kita samakan dengan P3. Menurut saya tidak, belum tentu. Kalaupun Sandiaga Uno tidak terpilih menjadi cawapresnya Ganjar, menurut saya belum tentu P3 akan pergi. Peluangnya tidak lebih besar, tidak seperti linear seperti di Demokrat. Jadi belum tentu. Meskipun ada potensinya tidak begitu besar, kecuali memang ada konsensus, ada kesepakatan akan bergabung lagi di putaran kedua, memang dilepas oleh PD Perjuangan misal saja, dan seterusnya, itu ada potensi. Tapi kalaupun Sandi tidak menjadi cawapres, menurut saya tidak otomatis P3 akan pergi ya. Beda, mereka punya kerekatan yang agak berbeda, sehingga potensi di mana P3 lompat setelah menjadi cawapres, Sandi gagal menjadi cawapres juga menurut saya tidak begitu begitu determinan. Nah, Reno, yang menarik satu lagi sekarang ini pengelompokan koalisinya yang menarik ya. Koalisi Ganjar didukung oleh PDIP dan P3. Partai-partai dalam pemerintahan yang mendukung Pak Prabowo, Prabowo didukung oleh PAN, Gerindra dan Golkar, partai dalam pemerintahan. Nah, sekarang Anies Baswedan juga didukung oleh Nasdem dan PKB, juga partai dalam pemerintahan. PKS belum begitu tegas, Demokrat belum jelas. Nah, dari dua ini, partai di luar pemerintahan sudah keluar ini. Artinya, poin saya, peta koalisi, sesuai tema kita, peta koalisi setelah deklarasi ini, kekuatan perubahan yang diametral dengan Pak Jokowi, yang berjarak dengan Jokowi yang menginginkan perubahan, itu terpolarisasi sekarang ini. Ada Demokrat, ada Anies, Demokrat, itu terpisah gitu.
Sehingga Baik. ini saya kira menjadi peta baru dan narasinya hampir sama sekarang. Punya kedekatan Baik. dengan Pak Jokowi semua. Baik, Begitu. Mas Hanta, menarik diskusi kita, tapi sayang waktu kita terbatas. Kita lanjutkan di kesempatan Baik, yang Reno, lainnya. terima kasih. Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda sudah berbagi sudut pandang di Metro hari ini. Selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.